dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Bu Dinar mau tanya dulu nih kabar kakak-kakak level 5. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Coba semuanya jawab dengan semangat. Bu Dinar ulangi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Bagus, hebat, kakak-kakak hebat. Pastinya belajar di rumah masih selalu semangat ya. Ya, kakak-kakak level 5, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kakak-kakak terima hari ini. Yuk sama-sama. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita sudah mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, sekarang Bu Dinar akan menyampaikan materi matematika yang masih berkaitan dengan operasi pecahan. Di sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, dan kemarin kalian baru saja nih belajar perkalian pecahan. Nah, saat ini kalian akan mempelajari pembagian pecahan. Oke, kira-kira pembagian pecahan mudah tidak ya? Tenang kakak-kakak, jika kakak-kakak kelas 5 sudah memahami konsep dari pecahan, sudah hafal perkalian, tentunya pembelajaran matematika, pembelajaran pembagian hari ini pasti akan mudah. Untuk itu, yuk simak materi yang akan Bu Dinar bahas berikut ini. Halo kakak-kakak level 5, sudah siap menyimak pembelajaran hari ini? Yuk, mari dengarkan penjelasan dari Bu Dinar dengan baik ya. Simak baik-baik. Untuk materi pembelajaran matematika hari ini masih berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Namun, poin yang akan kita pelajari adalah mengenai pembagian pecahan. Ya, pembagian pecahan. Di sini, pembagian pecahan itu apa sih? Nah, sebelum masuk ke lebih lanjut nih, Bu Dinar akan menjelaskan atau mengulang kembali, mereview kembali, mengingatkan kembali kepada kalian bahwa pembagian itu adalah, ya, pembagian itu pengurangan berulang sampai habis. Maksudnya, cara menghitungnya jika pengurangan itu dilakukan secara berulang-ulang sampai hasilnya 0, hasil akhirnya 0. Itu yang dinamakan pembagian. Contoh dari Bu Dinar. Ada soal 6 dibagi 3, sama dengan, itu berarti sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Ya, nih, jadi hasil pembagiannya itu jika kita hitung dalam pengurangan berulang itu habis atau 0. Itu tandanya 6 bagi 3 sama dengan 2. Dari mana 2? Kita lihat di sini. Bilangan pengulangannya kan 3. Ada berapa kali 3-nya? 1, 2. Iya, ada 2. Itu tandanya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Pembagian pecahan ini atau penjelasan tadi juga masih berlaku dengan aturan sebagai berikut. Aturan ini juga berlaku pada pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan juga berlaku seperti itu. Jadi, kita melakukan pembagian dengan cara pengurangan itu jika dilakukan seperti itu, hasilnya akan habis atau hasilnya 0. Mau bukti? Boleh, kita lihat contoh berikutnya.
Ada contoh soal 3/4 dibagi 3/8 sama dengan 3/4 dikurang 3/8 dikurang 3/8 sama dengan, masih ingat kan kalau menghitung pengurangan pecahan itu penyebutnya disamakan terlebih dahulu karena di sini ada penyebut 4 dan 8. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 8. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Lalu dikalikan 3. Hasilnya 6. Jadi 6 ini tetap ya, berarti ini kan penyebutnya 8. Pembilangnya tetap 3. 6 dikurangi 3, dikurangi 3. Hasilnya 0. 0/8. 0 dibagi 8 sama dengan 0. Ya, hasilnya atau tak terhingga. Nah, jika dibuktikan berarti 3/4 dibagi 3/8 sama dengan 2. Dari mana 2? Kalian bisa lihat 3/8-nya ada berapa ini? 1, 2. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan pembagian pecahan sebenarnya. Namun juga masih ada hal-hal yang perlu kalian ketahui dalam operasi hitung pembagian pecahan ini. Ya, apa aja sih? Nah, kakak-kakak, dalam pembagian pecahan itu pastinya kalian harus mengetahui dulu kebalikan dari pecahan. Kebalikan dari pecahan itu maksudnya ada pembilang dan penyebut. Di pembaginya ini dibalik menjadi penyebutnya di atas, pembilangnya di bawah. Contoh, pecahan 2/5. Kebalikan pecahan dari 2/5 adalah 5/2. 5 sebagai penyebut dibalik atau bertukar posisi. 5-nya sebagai pembilang dan 2-nya sebagai penyebut. Contoh lainnya, kebalikan dari 7/2 adalah 2/7. Ini. Lalu, contoh selanjutnya, kebalikan dari 2. Nah, nilai 2 itu jika diubah menjadi bentuk pecahan, dia adalah 2/1. 2/1. Coba kalian hitung 2 dibagi 1 berapa? Iya, 2. Maka dari itu, bilangan 2 jika dijadikan pecahan, penyebutnya adalah 1. Misalkan bilangan 5, pecahannya berapa? 5/1. Iya, seperti itu. Lanjut ya. Kebalikan dari 2 atau 2/1 adalah 1/2. Jadi, ini adalah sedikit konsep dasar untuk memahami pembagian pecahan. Kalian harus mengetahui kebalikan dari pecahan. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena pembagian pecahan ini, Kak, sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Jadi, jika sudah dibalik pembaginya, contohnya nih ya, contoh 10/2 dibagi 2/5. Nah, pembaginya adalah 2/5. 2/5-nya itu dibalik menjadi 5/2. Tanda baginya menjadi kali. Itulah yang dinamakan pembagian pecahan, mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Nah, untuk jelasnya, kalian simak penjelasan contoh soal dari Bu Dinar. Selamat menyimak! Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Untuk poin pertama yaitu mengenai pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Ada 2 contoh soal yang akan Bu Dinar berikan. Perhatikan baik-baik. Nomor 1, 1/6 dibagi 1/4 sama dengan sebelumnya 1/6 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 1 dikali 6. 6 ditambah 1, 7/6 dibagi 1/4. Bu Dina lanjutkan di bawahnya. 7/6 dikali 4/1. Ingat, untuk pembagian, pecahan pembaginya itu letaknya dibalik, tukar posisi.
Yang tadinya 1/4 menjadi 4/1, ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini langsung kita kalikan. 7 dikali 4, 28. 6 dikali 1, 6. Ingat, untuk materi perkalian pecahan yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Betul sekali. Jadi 28/6. Nah, di sini untuk hasilnya kita ubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Ayo, 28 dibagi 6 berapa? Kita hitung sama-sama ya. Budina review lagi bagaimana cara menghitung pembagian seperti ini. 28 dibagi 6. Hasil yang mendekati 28. 6 dikali berapa ya? Kita ambil coba 6 dikali 4, yaitu 24. Dikurangi 8 kurangi 4, 4. Nah, ini adalah sisanya. 4-nya sebagai bilangan bulat. Jadi 4, sisanya 4 kita tulis sebagai pembilang. 4/6. Lihat 4/6. Masih bisa sederhanakan atau tidak? Ya, masih. Sama-sama dibagi berapa? Ada yang tahu? Iya, dibagi 2. Kalau pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. Jadi hasilnya 4/2/3. Nah, jadi kakak-kakak, kalian lihat apakah 4/6 ini masih bisa sederhanakan lagi atau tidak? Jika masih bisa sederhanakan lagi, silakan disederhanakan lagi. Ini sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya 4/2/3. Berarti 1/6 dibagi 1/4, hasilnya adalah 4/2/3. Ya, paham? Jadi kalian harus hati-hati, harus teliti ketika mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Gitu. Lalu jangan lupa jika sudah diubah sama-sama menjadi bentuk pecahan biasa, pembaginya posisinya dibalik. Yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya di bawah jadi di atas. Oke? Lanjut nomor 2. Untuk nomor 2, 9 dibagi 4, 1/2 atau 4,5. Yang mana 9 artinya 9 bentuk pecahannya berapa ya? Nah, kalau kalian masih bingung, ya 9 itu adalah bentuk pecahan dari 9/1. Kenapa bisa? Seperti dijelaskan sebelumnya, 9 dibagi 1 hasilnya 9 ya. Jadi di sini 9/1 dibagi 4 dikali 2 ditambah 1. Jadi 9/2 sama dengan 9/1 dikali 2/9 sama dengan 9 kali 2, 18/9. 18 dibagi 9 berapa? Ya, 2. Betul, mudah bukan? Nah, untuk pembagian ini juga prosesnya mudah, asal apa? Ingat perkalian dan tahu konsepnya, konsep dari pecahan. Sekarang kita lanjut ke poin kedua, yaitu pembagian pecahan desimal. Akan Bu Dina jelaskan 2 contoh soal. Yang pertama, 1,75 dibagi 0,25. Sebelumnya, desimal ini, pecahan desimal kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa ya, untuk memudahkan. Jadi 1,75. Ingat, ada 2 angka di belakang koma. Jadi 175/100 dibagi 25/100 sama dengan, kakak-kakak, untuk memudahkan pecahan ini juga kita ubah ke bentuk sederhana ya. 175/100 sama-sama dibagi 25. Berapa? Hayo kira-kira.
175 dibagi 25 ya. Di sini hasilnya adalah 175 dibagi 25. Itu hasilnya 7. Lalu 100 dibagi 25 adalah 4. Dibagi 25 per 100. Sama. 25 per 100 ini juga disederhanakan. Sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25, ya 1. 100 dibagi 25, 4. Sampai sini, jangan lupa pembaginya yaitu 1/4, kita tukar posisinya. Kita dibalik, ya. Sama dengan 7/4 dikali 4/1. Sama dengan 7 dikali 4, 28 per 4 dikali 1, 4. Sama dengan hasilnya 7. Hasilnya bilangan bulat ya, bukan pecahan. Ini dia, ini untuk pembagian yang nomor 1. Soal nomor 1. Kalian harus ingat, harus hati-hati ketika menyederhanakan pecahannya. Lalu untuk contoh soal nomor 2 yaitu 15,6 dibagi 5. 15,6 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, yang mana jika kalian lihat 15,6 ada satu angka di belakang koma, itu tandanya per 10. Iya. Di sini berarti 156 per 10. Nah, Udina mau mengajak kalian untuk menyederhanakan pecahan dari 156 per 10 dulu nih, ya. Kita sederhanakan, yang mana dia menjadi berarti 156 dibagi 10. Kalau kalian hitung 10 dikali berapa supaya hasilnya mendekati 156, itu hasilnya adalah 15. Karena 15 dikali-kalikan 10 hasilnya 150. Lalu sisanya berapa? 156 dikurangi 150. Iya, hasilnya 6/10. Lihat, 6/10. Di sini masih bisa disederhanakan 6/10-nya. Untuk 15, 6/10. 6/10-nya masih bisa disederhanakan. Ya, sama-sama dibagi berapa nih? Iya, betul, sama-sama dibagi 2. Jadinya 15, 3/5. Hasil akhirnya adalah 15, 3/5. Ini sudah tidak bisa disederhanakan kembali. Lalu kita masuk ke soal, kembali lagi ke soal. Jadinya 15, 3/5 dibagi 5/1. Atau di sini 15 3/5 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 15 dikali 5 berapa? Ya, 75. 75 tambah 3, 78. 78/5 dikali 5/1. Dia jadi dibalik ya. 1/5 sama dengan 78/25. Sama dengan 78/25. 78 lebih besar dari 25. Jadi kita bagi 78 dibagi 25. Ingat perkalian 25 dikali berapa yang hasilnya mendekati 78. Ya, betul sekali. Dikali 3. Jika 25 dikali 3 itu hasilnya 75. Kita kurangi 8 dikurangi 5, 3. Ini adalah sisanya. Jadi hasilnya 3 sebagai bilangan. 3 ini yang di bawah sisa sebagai pembilang. 3/5. Ini dia hasilnya untuk nomor 2, yaitu 3/5. Jadi kalian di sini perlu proses dalam menyederhanakan bentuk pecahannya. Ya, oke, sekarang poin ketiga, yaitu mengenai pembagian berbagai bentuk pecahan
Jadi mulai dari bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, serta persen. Untuk soal nomor 1, ada 4,5 dibagi 2/1/2 atau disebut juga 2,5. 4,5 dibagi 2,5. Nah, 4,5-nya ini desimalnya kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, ya. 4,5-nya berarti menjadi 45/10. Di sini kita sederhanakan 45/10 sama dengan sama-sama kita bagi 5, ya. 45 dibagi 5 9, 10 dibagi 5 2. Ya, jadi bentuk pecahan biasanya adalah 9/2. Lalu kita tulis, masukkan ke soal 9/2 untuk 2/1/2 juga diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Berarti 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. 5/2 sama dengan 9/2 dikali 5/2-nya jadi dibalik menjadi 2/5 sama dengan 9 dikali 2, iya 18. 2 dikali 5 10. 18 dibagi 10. Yuk kakak-kakak, 18 dibagi 10. Iya, pinter. 1. Sisanya berapa? 8. Sisanya 8/10. Lihat, 8/10. Bisa disederhanakan tidak ya? Ya, bisa. Mau dibagi berapa kira-kira? Betul, kita coba bagi 2. 1, 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Ya, ini dia hasilnya. 1/4/5. Ini untuk jawaban contoh soal yang pertama. Lalu kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu 70% dibagi 0,7. Di sini semua bentuk pecahannya kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Untuk 70% ini berarti 70/100. Jangan lupa disederhanakan supaya nanti kalian mudah dalam menghitung perkaliannya. Ini tinggal dicoret, Kak. Coret nolnya, ya. Jadinya 7/10 untuk memudahkan kalian. Jika di atas punya 0,1, di bawah ada nolnya 2, jadi 0 yang satunya ini bisa dicoret, bisa dihilangkan. Berarti ini sama-sama dibagi maksudnya nolnya. Jadi habis tinggal nolnya 1. Jadi 10. 7/10. 7/10 bisa disederhanakan? Ya, tidak. Jadi cukup sampai 7/10. Sekarang kita kembali ke soal. 7/10 dibagi 0,7 dijadikan pecahan biasa berapa? Lihat, ada satu angka di belakang koma, berarti penyebutnya iya, betul, 10. Lalu pembilangnya nih, angkanya ada berapa nih? Ya, 7. Sama dengan, kita hitung ya, 7/10 dikali, yuk dibalik. Iya, 10/7 sama dengan 7 kali 10. Ih, mudah banget, Bu. 70/70. Iya. Berapa ya? 70/70 berarti sama dengan 1. Mudah bukan? Ya, inilah contoh-contoh soal untuk pembagian pecahan yang mana Bu Dinar sampaikan ada 3 poin, yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran, pembagian pecahan desimal, lalu pembagian berbagai bentuk pecahan. Sampai di sini bisa dipahami? Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan dari Bu Dinar ini. Terima kasih sudah menyimaknya. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama menyimak pembelajaran matematika hari ini, yaitu mengenai
pembagian pecahan. Bagaimana kakak-kakak level 5? Apakah mudah? Sudah paham belum? Semoga kalian sudah paham ya. Insya Allah, semoga kalian diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam memahami pembelajaran pada hari ini. Kakak-kakak, setelah kalian menonton video tadi, menyimak penjelasan Bu Dinar, kakak-kakak jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Ya, ingat, kerjakan dengan hati-hati, dengan teliti, tidak perlu terburu-buru. Yang penting kalian paham, ya. Dan tidak lupa juga untuk mengerjakannya dengan cara penyelesaian. Jangan langsung jawabannya. Iya, baik. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, terima kasih kakak-kakak kelas 5 Abuzar, 5 Mus'ab, dan 5 Hamzah sudah menyimak video penjelasan dari Bu Dinar. Mari sama-sama setelah ini kita mengerjakan tugas dengan penuh semangat dan teliti. Dan Bu Dinar akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.